Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, kita senang ketika kita dimaafkan dan diampuni Allah. Maka seperti itu jugalah mudah-mudahan kita bisa memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana Yunda Juju? Mengapa kita harus bersih-bersih hati? Sebab hati merupakan organ tubuh yang sangat penting dan sangat sentral. Jika hati baik, maka semua tindakan dan perilaku akan terbimbing menjadi baik. Tetapi bila hati rusak, semua perbuatan dan usaha manusia pun menjadi rusak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu terdapat sekerat daging. Apabila baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Dan apabila rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh, yaitu qalbu, hati. Mengapa hati harus bersih? Karena kelak di hari kiamat ketika kita menghadap Allah, semua harta kekayaan duniawi tidak mampu mengangkat derajat seseorang kecuali mereka yang berhati bersih dari segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan, kedengkian, dan segala sifat tercela yang dapat mencemari kemurnian akidah keimanan kepada Allah. Sesuai pesan ayat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 89. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah membimbing manusia dengan mewajibkan beribadah kepadanya agar rohani manusia selalu bersih, sehat, bercahaya. Dengan kebersihan rohani inilah keinginan jasmani manusia akan dapat terkendali. Pemirsa yang budiman, tempat bersemayamnya rohani manusia pada hati. Kebersihan hatilah yang menentukan buruk baiknya seseorang. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka sesungguhnya bukan mata kepala mereka yang buta, tetapi mata hati mereka yang buta. Apabila dalam dirinya terdapat hati yang bersih, maka akan lahir di sana akhlak yang terpuji. Sebaliknya, bila dalam diri seseorang tersimpan hati yang kotor, maka akan lahir di sana akhlak yang bejat. Pemirsa yang berbahagia, ahli hikmah berkata, hati yang bercahaya akan melahirkan watak terpuji, seperti keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan, dan kepemimpinan. Sedangkan hati tanpa nurani akan melahirkan watak kotor dan biadab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan hati yang bersih kita dapat mengevaluasi diri. Dengan hati yang sehat, bercahaya, kita dapat mengendalikan diri. Allah yang Maha Suci tidak mungkin dekat atau memberikan nurnya kepada hati orang yang tidak suci. Al-Quran diturunkan Allah yang Maha Suci pada bulan Ramadan yang suci. Maka ia akan memberikan cahaya kepada orang yang hatinya suci. Al-Quran tidak
orang yang hatinya kotor dan berkarat, walaupun bisa menghafal Al-Quran. Pemirsa yang berbahagia, sahabat yang dirahmati Allah, selain itu, karena hati adalah raja di dalam tubuh kita. Kalau rajanya baik, sehat, kuat, tangguh, insya Allah dia akan bisa memimpin seluruh anggota tubuh untuk melakukan kebaikan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Yunda-yunda yang berbahagia, mata akan dibimbing oleh hati kita untuk melihat yang baik-baik. Kita akan dipalingkan mata ini dari hal yang buruk-buruk. Telinga akan dibimbing oleh hati untuk hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Di dalam bulan suci Ramadan, kita bisa mendengarkan ceramah, mendengarkan murotal, menambah ilmu, menambah sakofah, dan lain-lain. Hati juga akan membimbing tubuh kita untuk mau melakukan amal-amal saleh. Dia gerakkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Dia gerakkan tangan kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan dia gerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk setiap harinya. Hati juga akan membimbing tubuh kita untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bangun sahur, inginnya melakukan semua amal-amal solih. Betul pemirsa? Maka mudah-mudahan dengan hidupnya hati kita, bersihnya hati kita, Allah akan memudahkan kita untuk bisa melakukan amal-amal soleh di bulan suci Ramadan. Sehingga nanti di akhir Ramadan, atas izin Allah, kita mendapat gelar yang mulia, yaitu la'allakum tattaqun, gelar untuk orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Hal itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa budiman, dari banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.